Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan menceritakan dongeng Pinocchio, si boneka kayu yang bisa berubah menjadi anak laki-laki. Dongeng ini berasal dari Italia dan ditulis oleh Carlo Collodi pada tahun 1880. Dongeng ini mengisahkan tentang seorang pria tua bernama Kakek Gepetto yang hidup sendiri dan bekerja sebagai pengukir kayu. Suatu hari, ia ingin membuat sebuah boneka kayu laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Ia lalu memberi nama boneka itu Pinocchio. Tanpa ia sadari, kayu yang ia gunakan adalah kayu ajaib yang bisa hidup. Ia juga tidak tahu bahwa ada seorang peri yang mendengar keinginannya. Saat boneka itu selesai dibuat, Kakek Gepetto meletakkannya di atas tempat tidur. Malam harinya, peri datang dan menghidupkan Pinocchio. Peri berkata bahwa Pinocchio bisa berjalan dan bicara seperti anak-anak lain. Namun, ada satu syarat agar Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Ia harus bertemu dan bicara dengan seekor jangkrik yang akan membantunya mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Keesokan paginya, Kakek Gepetto terkejut melihat boneka kayu yang dibuatnya bergerak dan bicara. Pinocchio bahkan memanggilnya ayah. Kakek Gepetto sangat senang dan memeluk Pinocchio. Ia lalu memberi Pinocchio pakaian dan topi untuk dipakai. Ia juga mengajak Pinocchio untuk pergi ke sekolah agar bisa belajar seperti anak-anak lain. Namun, di tengah jalan, Pinocchio tergoda oleh suara musik dan melihat sebuah pertunjukan boneka. Ia lalu meninggalkan Kakek Gepetto dan pergi ke sana. Di sana, ia bertemu dengan pemilik pertunjukan yang bernama Mangiafoco. Mangiafoco terkejut melihat Pinocchio yang bisa bergerak dan bicara tanpa tali. Ia lalu ingin menangkap Pinocchio dan menjualnya sebagai kayu bakar. Pinocchio ketakutan dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba, ia mendengar suara jangkrik yang berbicara kepadanya. Jangkrik berkata bahwa Pinocchio harus kembali ke Kakek Gepetto dan tidak boleh nakal lagi. Pinocchio tidak mau mendengarkan jangkrik dan malah mengejeknya. Ia lalu melempar sepatu ke arah jangkrik dan membunuhnya. Mangiafoco berhasil menangkap Pinocchio dan memasukkannya ke dalam sangkar. Ia lalu berencana untuk membakar Pinocchio besok pagi. Pinocchio menyesal dan menangis. Ia berharap bisa kembali ke Kakek Gepetto dan menjadi anak yang baik. Tiba-tiba, peri datang lagi dan mendengar permintaan Pinocchio. Peri berkata bahwa ia akan membantu Pinocchio jika ia berjanji untuk tidak berbohong lagi. Pinocchio berjanji untuk tidak berbohong lagi. Namun, peri tahu bahwa Pinocchio sedang berbohong. Ia lalu memberi hukuman kepada Pinocchio. Setiap kali Pinocchio berbohong, hidungnya akan memanjang. Pinocchio kaget melihat hidungnya memanjang. Ia lalu mengaku bahwa ia berbohong dan meminta maaf. Peri pun mengampuni Pinocchio dan membebaskannya dari sangkar. Pinocchio lalu berlari kembali ke rumah Kakek Gepetto. Namun, di tengah jalan, ia bertemu dengan dua orang jahat yang bernama Kucing dan Rubah. Mereka berpura-pura menjadi teman Pinocchio dan mengajaknya ke sebuah tempat yang disebut lapangan ajaib. Mereka berkata bahwa di sana, Pinocchio bisa menanam uang dan mendapatkan pohon uang yang berbuah banyak. Pinocchio tertarik dengan tawaran itu dan mengikuti mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa Kucing dan Rubah hanya ingin menipu dan mencuri uangnya. Di lapangan ajaib, mereka menyuruh Pinocchio untuk menggali lubang dan menanam uangnya. Mereka lalu bersembunyi di balik semak-semak dan menunggu Pinocchio pergi. Setelah Pinocchio pergi, mereka akan mengambil uangnya dan kabur. Pinocchio percaya pada Kucing dan Rubah dan menanam uangnya. Ia lalu pergi untuk mencari air. Namun, di tengah jalan, ia bertemu dengan seekor burung yang memberitahu bahwa Kucing dan Rubah adalah penipu. Burung berkata bahwa Pinocchio harus segera kembali ke lapangan ajaib dan mengambil uangnya sebelum mereka mengambilnya. Pinocchio terkejut dan berlari kembali ke lapangan ajaib. Namun, ia terlambat. Kucing dan Rubah sudah mengambil uangnya dan kabur. Pinocchio marah dan sedih. Ia lalu mencari Kucing dan Rubah untuk meminta uangnya kembali. Namun, ia tidak menemukan mereka. Ia malah ditangkap oleh polisi yang menuduhnya sebagai pencuri. Pinocchio dibawa ke penjara dan dipenjara. Ia menyesal dan menangis. Ia berharap bisa kembali ke Kakek Gepetto dan menjadi anak yang baik. Tiba-tiba, peri datang lagi dan mendengar permintaan Pinocchio. Peri berkata bahwa ia akan membantu Pinocchio jika ia berjanji untuk tidak nakal lagi. Pinocchio berjanji untuk tidak nakal lagi. Peri pun mengampuni Pinocchio dan membebaskannya dari penjara. Pinocchio lalu berlari kembali ke rumah Kakek Gepetto. Namun, di tengah jalan, ia bertemu dengan seekor ikan paus yang menelan Kakek Gepetto. Pinocchio tidak tahu bahwa Kakek Gepetto ada di dalam perut ikan paus. Ia lalu berenang ke arah ikan paus untuk menyelamatkannya. Pinocchio berhasil masuk ke dalam perut ikan paus dan menemukan Kakek Gepetto. Kakek Gepetto sangat senang melihat Pinocchio. Ia lalu memeluk Pinocchio dan meminta maaf karena telah meninggalkannya. Pinocchio juga meminta maaf karena telah nakal dan berbohong. Mereka lalu mencari cara untuk keluar dari perut ikan paus. Mereka berhasil keluar dari perut ikan paus dengan cara membuat api dan membuat ikan paus bersin. Mereka lalu berenang ke pantai dan kembali ke rumah. Di rumah, mereka disambut oleh peri yang senang melihat mereka. Peri berkata bahwa Pinocchio sudah membuktikan bahwa ia bisa menjadi anak yang baik dan patuh pada orang tua. Peri lalu memberi hadiah kepada Pinocchio.
Ia mengubah Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Pinocchio sangat senang menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Ia lalu berterima kasih kepada peri dan kakek Geppetto. Ia juga berjanji untuk selalu belajar dan bekerja keras. Ia juga berjanji untuk tidak pernah berbohong lagi. Kakek Geppetto juga sangat senang memiliki anak laki-laki yang baik dan pintar. Mereka lalu hidup bahagia selamanya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang dari orang lain. Kita harus selalu jujur dan bertanggung jawab atas tindakan kita, bahkan jika itu sulit. Kita juga harus menghargai dan mencintai orang tua kita yang selalu peduli dan berkorban untuk kita. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini ya teman-teman, dengan cara klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.